Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, NPM 2003 020025, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh. Nah, yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Namun, terdapat usaha dari para sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Secara teori, usul fiqh telah digunakan oleh para sahabat, walaupun pada saat itu usul fiqh masih belum menjadi nama keilmuan. Salah satu teori usul fiqh adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama mencari jawaban dalam Al-Quran, lalu hadis. Jika tidak terdapat kedua sumber hukum Islam tersebut, maka dapat berijtihad. Kemudian, yang kedua pada masa sahabat. Semenjak Nabi wafat, pengganti beliau adalah para sahabatnya. Periode ini dimulai pada tahun 11 Hijriah sampai pertengahan abad Hijriah atau 50 Hijriah. Pembinaan hukum Islam dipegang oleh para pembesar sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Pada masa ini, pintu ijtihad telah mulai dikembangkan pada masa Nabi SAW. Tidak pernah mereka gunakan terkecuali dalam permasalahan yang amat sedikit. Para sahabat menggunakan al-rayu melakukan ijtihad. Al-rayu dalam pengertian mencakup qiyas, ihtisan, dan istislah. Meskipun demikian, mereka belum menanamkan metode penggalian hukum seperti ini dengan nama ilmu usul fiqh. Namun, secara teori, mereka telah mengamalkan metodenya. Kemudian, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, penggalian hukum Islam semakin meluas. Oleh sebab berbagai permasalahan baru muncul ke permukaan. Hal ini tidak terlepas dari imbas meluasnya daerah kekuasaan Islam. Lalu, para ulama tersebar ke pelosok-pelosok negeri dan mereka banyak melakukan ijtihad. Selain itu juga disebabkan orang-orang non-Arab yang banyak memeluk agama Islam. Pada periode ini terdapat pengembangan dari metode yang telah digunakan para sahabat. Tokoh-tokoh dan pembesar tabi'in yang fatwa antara lain Sa'id bin Musayyab di kawasan Madinah dan Ibrahim al-Nakhai di kawasan Irak. Sebagian besar pijakan di dalam proses berijtihad dan memberikan fatwa. Mereka mengembangkan dan menambah dari berbagai metode yang pernah dirintis oleh sahabat seperti qaul sabi atau fatwa sahabat. Namun demikian, ilmu usul fiqh pada periode ini juga masih belum terbukukan. Kemudian masa tabi'in atau periode imam mazhab. Pada periode ini, metode penggalian hukum bertambah banyak, baik corak maupun ragamnya. Dengan demikian, bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dalam memutuskan perkara membatasi ijtihadnya dengan menggunakan Al-Quran, hadis, fatwa sahabat yang telah disepakati dan berijtihad dengan menggunakan penalarannya sendiri seperti istihsan. Abu Hanifah tidak mau menggunakan fatwa ulama pada zamannya. Pada periode inilah ilmu usul fiqh dibukukan. Ulama yang merintis pembukaan ini adalah Imam Syafi'i, ilmuwan kebangsaan Quraisy. Nah, selanjutnya yaitu masa pasca Imam Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i, usul fiqh semakin berkembang pesat dan meluas dengan berbagai corak dan ragamnya. Berbagai buku usul fiqh yang diterbitkan semisal kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh. Kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh merupakan salah satu kitab karya Imam Al-Jawani atau bisa dikenal dengan sebutan Imam Haramain. Kitab ini menduduki posisi yang signifikan sebagai salah satu kita yang orisinil dalam membahas teori
jurisprudensi mazhab Syafi'i. Dalam rangka menghargai karya tokoh bernama lengkap Abu al-Malik bin Abdillah ibn Yusuf al-Jawani. Secara umum, kitab Al-Burhan terdiri dari 8 sub pembahasan. Kedelapan sub tersebut meliputi pembahasan al-bayan, al-ijma, al-qiyas, al-istidlal, al-tarjihat, al-nasikh, al-ijtihad, dan al-fatwa. Tidak hanya kitab Burhan saja, tapi masih banyak kitab-kitab yang lainnya seperti Al-Mustafa atau Al-Ghazali, Al-Masul fi al-Usul atau Fakhruddin Ar-Razi, Ilmu Usul al-Fiqh dari Abdul Wahab Khalaf. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.